dan sebagian besarnya punya mobil. Nah, angka itu akan terus membengkak besar sekali gitu. Anda bisa bandingkan, misalnya angka itu 190 triliun. Sementara subsidi untuk pertanian, untuk pupuk, untuk benih, itu hanya berapa belas, ya, begitu. Artinya, yang sebenarnya kita mau subsidi ini seharusnya siapa? Gitu. Nah, itulah diskusi yang kemarin mengumumkan di Komisi 4. Nah, di Komisi 4 ya dibuat lah alot gitu ya. Tapi akhirnya kita bersepakat bahwasanya memang subsidi terhadap BBM ini harus ada evaluasi. Jadi tidak boleh kita anggaran negara dibebani oleh subsidi yang alamatnya hanya pertama ya, itu sasarannya tidak tepat betul. Tidak, katakanlah secara distribusi wilayah mayoritasnya itu hanya untuk Jawa. Jadi yang luar Jawa itu kan jumlah kendaraannya sedikit. Jadi yang hampir di atas 50% itu dinikmati hanya untuk bukan orang Jawa. Di Jawa ada orang Batak atau orang di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa dan Bali. Itu 55% lebih. Nah, kemudian yang kedua, yang disubsidi ini siapa sebenarnya? Yang disubsidi ini kan orang yang sekurang-kurangnya punya motor gitu ya. Nah, yang punya motor itu berapa orang di negara kita ini? Bandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia yang miskin-miskin yang 60 juta orang itu katanya. Yang mereka itu jangankan motor mau satu makan itu kita gitu. Nah, kita sebenarnya lebih mendorong subsidi itu diperbesar ke arah masyarakat yang kurang diuntungkan itu. Misalnya dengan subsidi besarnya yang lebih besar. 75% masyarakat miskin itu di daerah pertanian, kalangan petani. Dan petani ini menjadi penghidupan 60% dari penduduk Indonesia. Tetapi subsidinya berapa? Anda lihat di angkanya. Subsidinya kecil sekali. Nah, sedangkan yang disubsidi oleh BBM ini orang-orang kota. Orang-orang kota punya mobil 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya. Artinya setiap dia jalan 1 liter, dia disubsidi 4.000. Jalan 1 liter berapa? 10 kilo. Setiap jalan 10 kilo, dia disubsidi 4.000 rupiah. Misalnya begitu ya. Nah, karena itu diskusi kita sebenarnya ada banyak diskusi. Dan sekali lagi di Komisi 4 ini bukan barang baru. Jadi kita sudah memberikan dorongan untuk evaluasi BBM itu tidak di pertimbangan APBD. Tapi waktu itu kan memang tidak ada harga minyak itu yang naik ya. Tapi kita sudah melihat Bapak ini mengatakan bahwa subsidi ini sebenarnya lebih tepat sasaran dan silakan dicabut. Ada pihak, ada masyarakat lain yang lebih berhak untuk mendapatkan subsidi. Berarti boleh dong Pak menaikkan harga BBM Pak? Ya itu konsekuensinya. Kalau kita mengurangi subsidi minyak, artinya itu BBM pasti akan naik. Tapi itu harus didorong subsidinya kepada sisi yang lain yang lebih berhak. Dan ini akan berkelanjutan. Bagaimana dengan BLT sendiri Pak? Kan sebagai ganti kenaikan BBM akan ada BLT. Kalau pandangan dari Komisi 4 sendiri bagaimana? Pertama itu tidak mendidik. Kemudian kalau di Komisi 4 malah istilahnya balsem. Apa itu Pak? Kan bantuan langsung sementara. Balsem itu hanya untuk anak-anak sedikit lah kalau kita sampai-sampai. Tapi bukan untuk menyehatkan. Karena itu BLT dalam jangka pendek itu bisa dipahami. Karena ibarat kenaikan harga minyak kemudian orang seperti orang tenggelam itu tidak bisa langsung dikasih air ya. Ya sudahlah diselamatkan dulu, dikasih minum, kasih apa begitu ya. Tetapi tidak seterusnya begitu, karena itu kita harus mengimbangi dengan itu hanya jangka pendek, jangka menengahnya misalnya pakai karya, kemudian misalnya model-model seperti BMPM. Kalau satu desa ada 1 miliar, itu hanya 7 triliun kecil. Ya. 1 desa 1 miliar padat karya begitu ya. Itu hanya 7 triliun. Tapi kalau menurut Bapak kita bisa survive nggak sih Pak dengan kenaikan BBM ini? Dan ditambah lagi dengan adanya kenaikan listrik. Kita itu siapa maksudnya? Masyarakat Indonesia, maksudnya kan beberapa golongan gitu atau kalangan yang menilai bahwa Indonesia akan sulit untuk bertahan ketika ada dia akan ada daya saing kita karena daya ekonomi akan naik kan? Daya saing kita akan tetapi kalau subsidi ini kita pertahankan terus, artinya kita hanya akan melindungi sejumlah kecil orang yang sebenarnya sudah lebih diuntungkan daripada sekian banyak masyarakat yang lain. Soalan kita ini.
Terus untuk menanggulangi gimana Pak? Selain dari kan Bapak kan memberikan rekomendasi pengurangan pajak. Pertama kita ya kalau hanya pertama dari sisi pendapatan kita harus mendorong pendapatan itu lebih lebih efektif ya. Jadi potensi pajak kita sebenarnya bisa lebih besar dari yang dianggap rencanakan pemerintah. Yang kedua tentu saja segala bentuk penyimpangan seperti korupsi dan sebagainya yang ada di lembaga-lembaga pendapatan itu harus ditekan secara luar biasa. Nah yang sangat strategis itu bagaimana kita tidak tergantung pada minyak. Karena sebenarnya kita itu sebagai negara yang net importer. Artinya apa? Artinya kita ini sudah tidak ekspor lagi. Jadi minyak yang kita pakai itu harusnya lebih besar kita ini impor. Nah karena itu kita harus ada strategi untuk membuat kita tidak tergantung pada minyak. Nah itu bagaimana caranya? Harus ada diversifikasi energi dan harus ada strategi energi nasional yang jauh lebih komprehensif. Jadi karena harga minyak kita ini dibuat rendah, maka energi alternatif tidak bisa tumbuh. Misalnya biofuel yang kita punya yang besar luar biasa ya, itu bisa diubah menjadi biofuel diesel alternatif ya. Tetapi dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan solar yang subsidi. Karena itu tidak akan ada yang berani mengembangkan ini. Tapi kalau ini misalnya subsidinya kita kurangi, kemudian subsidi energi alternatif ini kita berikan afirmasi. Nah ini akan tumbuh kemungkinan untuk bisa tumbuh. Yang kedua misalnya penggunaan gas. Ya. Listrik kita tinggi karena bahan bakarnya solar, bahan bakar pembangkitnya itu. Nah padahal bahan bakar solar itu bahan bakar yang pertama kita harus impor, yang kedua itu mahal. Nah tentunya kita harus beralih ke gas. Potensi gas kita jauh lebih besar ya, daripada potensi minyak. Dan sekarang ini sedang kita juali dengan harga yang sangat murah di pasar dunia. Kenapa itu tidak kita pakai? Berarti harus ada kebijakan untuk mengganti sumber penggerak energi listrik itu sehingga listrik tidak tingginya listrik karena bahan bakar. Apakah ada kemungkinan Pak kenaikan BBM dibarengi dengan konteks PBBG? Harus bagian, tapi memang itu kan membutuhkan waktu ya. Tapi harus ada, jadi kebijakan strategisnya itu harus dibuat. Untuk melakukan itu, misalnya untuk membuat infrastruktur gas. Ya, itu kan yang corona kita kan tidak bisa konversikan. Ya harus dialokasikan anggarannya. Karena tidak ada kemauan untuk mengubah, ya tidak dibuat anggaran. Tapi kalau kita punya kemauan mengubah, ya itu bisa dianggarkan. Nah saya kira itu ya. Nah, berarti kalau dari